Bab 341. Bantuan yang tidak diduga. Chris Wu masih terjerat oleh mereka berdua, karena serangan keduanya yang tak terkendali, itu membuat kekuatan mereka dapat dimanfaatkan sepenuhnya sebanyak 120%. Di sisi lain, karena keraguan-raguan Chris Wu, dia hanya dapat menampilkan 80% dari 100% kekuatannya. Dengan halangan sepanjang ini, bahkan jika Chris Wu ingin menerobos pengepungan keduanya, akan sangat sulit untuk menimbulkan ancaman bagi Elton Su dan Lani Xia untuk sementara waktu. Lagi pula, jika dia tidak hati-hati, dia mungkin secara tidak sengaja melukai salah satu dari keduanya. Dan begitu dia secara tidak sengaja melukai salah satu dari keduanya, dia akan menjadi orang yang tidak beruntung, dan bahkan keluarganya tidak akan membantunya. Saudaraku, kamu harus membawa bocah kecil itu ke kota dengan cepat. Jika tidak, meskipun aku membantumu menahan orang ini, masih ada beberapa orang kuat alam inti bumi yang bergegas kemari. Pada saat ini, Sony Sima berbicara ke Elton Su. Ketika Elton Su mendengar kata-kata itu, dia langsung menerima begitu saja, dan suasana santai barusan menegang lagi, tetapi apa yang dikatakan Sony Sima memang masuk akal. Nyonya besar dari keluarga Xia membuat tekad yang besar untuk membunuh Lani Xia, dan dia tidak akan pernah menyerah begitu saja. Segera, Elton Su tidak ragu-ragu, meskipun kesadarannya masih rusak parah, dia hanya bisa pergi ke kota dengan cepat. Setelah beberapa langkah dan dalam sekejap mata, Elton Su telah melewati Chris Wu dan Sony Sima bertiga, dan terus menuju kota. Jangan pernah berpikir untuk memasuki kota. Melihat bahwa Elton Su berencana untuk bergegas ke kota saat ini, Chris Wu terkejut dan berteriak keras. Pada saat ini, memikirkan nasihat nyonya besar, Chris Wu tidak peduli, dan langsung memaksa Sony Sima keduanya pergi dengan satu telapak tangan. Keduanya menderita beberapa luka akibat pukulan ini, meskipun tidak serius, itu juga membuat mereka sedikit marah. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa Chris Wu benar-benar berani menyakiti mereka. Segera, keduanya tidak ragu untuk meluncurkan serangan sengit ke Chris Wu, bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Sebelumnya, mereka hanya mencoba menahan Chris Wu, jadi masih menggunakan sedikit kekuatan ekstra di antara serangan, tetapi pada saat ini, mereka menyerang Chris Wu tanpa batasan apapun. Dalam menghadapi serangan keduanya, meskipun Chris Wu mencapai alam inti bumi tahap akhir, dan dia bukan prajurit penyempurnaan tubuh. Jadi, ketika diserang oleh dua orang secara bersamaan, jika dia tidak meninggal, dia pasti akan terluka parah. Meskipun dia benar-benar ingin menyelesaikan Elton Su dan Lani Xia dalam 3 atau 2 serangan, dalam menghadapi serangan keduanya, Chris Wu hanya punya waktu untuk menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul Elton Su dengan telapak tangan, dan tidak ada cara lain. Meskipun itu hanya kekuatan telapak tangan yang dikirim dari kejauhan, kekuatannya tidak boleh diremehkan, belum lagi keadaan Elton Su saat ini tidak terlalu baik, dan kerusakan pada kesadarannya membuatnya sangat tidak nyaman. Elton Su merasakan kekuatan telapak tangan di belakangnya, dan dia segera melemparkan Lani Xia ke kota. Setelah itu, jurus Nines Turn Supreme dan jurus Dewa Petirnya berlari pada saat yang sama, dan menyiapkan pedang sihir berapi. Ketika serangan energi datang, itu juga membantu menyerap sebagian kekuatan dan mengurangi tekanan pada tubuhnya. Selama pengoperasian jurus Dewa Petir, lapisan pertahanan yang terbentuk di permukaan tubuhnya rusak dengan satu sentuhan, dan kemudian terus mencetak ke arah tubuh Elton Su. Jurus Nines Turn Supreme telah memainkan peran, dan itu layak menjadi metode pelatihan tubuh paling kuat di seluruh The Real World, yang telah meningkatkan kekuatan fisiknya hingga tingkat yang besar dan untuk sementara menahan serangan telapak tangan Chris Wu. Namun, bagaimanapun juga, Chris Wu adalah orang kuat di alam inti bumi tahap akhir, dan meskipun tubuh fisik Elton Su kuat, itu hanya tahap pertama dari lapisan 7 yang menembus jurus Nines Turn Supreme. Dalam hal kekuatan, itu sebanding dengan tahap akhir dari alam manusia super. Pada saat ini, sebuah keajaiban bagi Elton Su karena dia dapat memblokirnya untuk sementara, tetapi menurut situasi saat ini, Elton Su memperkirakan bahwa dia dapat menahan telapak tangan ini tidak lebih dari 10 detik. Pedang sihir berapi, cepatlah.
Elton Su dengan cepat memerintahkan. Artifak spirit pedang sihir berapi menjawab, "Aku tahu, ini benar-benar merepotkan, mengapa kamu membangunkanku?" Meskipun artifak spirit pedang sihir berapi mengatakan demikian, kecepatan reaksinya sangat lambat, dengan menarik sebagian kekuatan telapak tangan Kris Wu ke pedang sihir berapi, dan kemudian mengubahnya menjadi energi murni lalu diserap oleh tubuh Elton Su. Energi sejati dari orang kuat di alam inti bumi tahap akhir ini sangat kuat. Elton Su terkejut, dan kecepatan menyerap energi tersebut bahkan lebih cepat. Tubuh Elton Su sangat memerlukan energi sejati seperti itu, dan segera, energi tersebut yang dimurnikan oleh pedang sihir berapi diserap oleh tubuh Elton Su. Setelah menyerapnya 3 kali berturut-turut, tubuh Elton Su menerobos lagi, menembus alam tingkat kecil dan mencapai tahap tengah lapisan 7. Meskipun itu hanya terobosan kecil, itu jelas merupakan keuntungan besar bagi Elton Su karena pada saat ini, dengan kekuatan tahap tengah lapisan 7 jurus Nines Turn Supreme, Elton Su yakin bahwa dia dapat bersaing dengan para prajurit di alam inti bumi tahap awal. Begitu menerobos, rasa lapar dan haus tubuh Elton Su tiba-tiba menjadi lebih kuat. Pada saat ini, telapak tangan Kris Wu telah diserap 3 kali oleh pedang sihir berapi, dan kekuatannya melemah. Itu hanya sebanding dengan kekuatan alam inti bumi tahap awal. Oleh karena itu, Elton Su tidak repot-repot membiarkan pedang sihir berapi memurnikan sisa kekuatan telapak tangan Kris Wu, dan langsung membiarkannya menghantam tubuhnya sendiri, yang dengan cepat diserap olehnya. Setelah menyerapnya, Elton Su tiba-tiba merasa sedikit lebih baik, dan alam fisik yang baru saja dia lewati juga dikonsolidasikan, tetapi Elton Su merasa itu masih belum cukup. Pada saat ini, Lanisia telah memasuki kota, dan pada dasarnya yakin bahwa tidak ada bahaya, dan Elton Su tidak khawatir. Karena itu, melihat Sonny Sima dan Albert Feng yang masih bertarung dengan Kris Wu, Elton Su tiba-tiba bergegas, dia ingin bergabung dalam pertarungan. Melihat bahwa Elton Su benar-benar mengambil inisiatif untuk bergabung dalam pertempuran, mereka bertiga terkejut, apakah Elton Su terlalu percaya diri? Dalam pandangan Sonny Sima, meskipun Elton Su tampaknya telah melawan telapak tangan Kris Wu barusan, itu juga telapak tangan Kris Wu yang tergesa-gesa karena penganiayaan dari mereka, dan itu mungkin tidak menggunakan banyak kekuatan. Selain itu, mereka bertiga adalah prajurit dari alam inti bumi, dan Sonny Sima dan Albert Feng jelas bukan tipe prajurit yang menentukan kekuatan mereka berdasarkan kultivasi mereka. Dengan kultivasi mereka pada alam inti murni tahap awal, kekuatan mereka pasti telah mencapai level atas alam inti bumi tahap tengah. Bagaimana dengan Elton Su? Tidak ada terobosan di alam manusia super. Dalam keadaan seperti itu, dengan kekuatan serangan dari ketiganya, mereka semua berpikir Elton Su akan terpukul keras setelahnya. Tetapi segera, Elton Su memberitahu mereka berdua dengan tindakan praktis bahwa kekhawatiran mereka benar-benar berlebihan. Anvara operasi bersama jurus Nines Turn Supreme dan jurus Dewa Petir, kekuatan pertahanan atau kekuatan serangan tubuhnya saat ini tiba-tiba meningkat dalam jumlah besar. Pada saat ini, sebuah telapak tangan terbanting, yang membuat wajah Kris Wu berubah, dan dia tidak menatap matanya. Elton Su, yang merasa bahwa dirinya mungkin tidak dapat memecahkan penutup pertahanannya, sebenarnya menunjukkan kekuatan yang sebanding dengan seorang prajurit di alam inti bumi tahap awal. Ini agak di luar imajinasinya. Namun, ketika dia berpikir bahwa Elton Su tampaknya telah menggunakan semacam teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya dan melawan orang kuat di alam inti bumi tahap tengah sebelumnya, itu tetap sama pada saat ini. Lagi pula, bukankah sekarang jauh lebih lemah dari sebelumnya? Saudaraku, kekuatanmu tidak buruk. Sonny Sima, yang melihat bahwa Elton Su mampu menunjukkan kekuatan fisik seperti itu, dan belum pernah melihat Elton Su membunuh 2 prajurit alam inti bumi tahap awal, mau tidak mau berkata seperti itu. Albert Feng di samping juga mengangguk setuju, Elton Su, kekuatanmu adalah yang terkuat di antara para prajurit yang pernah aku lihat di tingkat yin yang penuh. Meskipun sepenuhnya karena kekuatan fisik, itu bisa dianggap berharga. Mereka bertiga mengobrol dan menembak, tetapi tampaknya sedikit lebih santai dan bebas, sementara wajah Kris Wu sedikit muram.
Chris Wu tidak menyangka bahwa Sonny Sirna dan Albert Feng, sebagai tuan muda dari dua kekuatan utama, akan berhadapan dengannya. Tanpa diduga, Elton Su, yang tidak ada di matanya dan berencana untuk membunuh dan mengambil alih inisiatif untuk menyerangnya. Bahkan jika dia diserang oleh tuan muda dari dua kekuatan utama, dia hanya bisa menahannya, tetapi Elton Su berbeda. Apalagi barusan, Elton Su benar-benar melemparkan Lanisia ke kota, menyebabkan misinya gagal. Dia khawatir akan ada hukuman yang sangat serius. Pada saat ini, kebencian lama dan kebencian baru datang bersama. Chris Wu hanya merasa bahwa dia telah melemah. Sebagian dari kekuatannya digunakan untuk menahan serangan Sonny Sima dan Albert Feng, dan sisanya diserahkan ke tubuh Elton Su. Meskipun dia menggunakan sebagian kekuatannya untuk menahan serangan Sonny Sima dan Albert Feng, kekuatan Chris Wu masih cukup kuat. Itu hampir sebanding dengan kekuatan alam inti bumi tahap tengah, dan itu datang dengan serangan Chris Wu. Bahkan Sonny Sima atau Albert Feng mungkin tidak dapat menahan serangan seperti itu. Bahkan jika itu diblokir dengan beberapa cara, dia takut itu akan menyebabkan beberapa cedera. Mereka memiliki keraguan besar tentang apakah Elton Su dapat menahan serangan seperti itu. Namun, mereka tidak peduli tentang hidup atau mati Elton Su. Satu-satunya tujuan mereka adalah menjaga Lanisia tetap hidup. Dan sekarang Lanisia telah memasuki kota. Jika prajurit lain berani mengambil tindakan, maka konsekuensinya pasti akan lebih buruk daripada kematian. Serangan itu akhirnya datang di mata keduanya. Menghadapi serangan seperti itu, alih-alih khawatir, Elton Su menunjukkan kegembiraan. Baginya, ini semua adalah energi yang tidak dapat disia-siakan. Tanpa ragu sedikit pun, Elton Su pertama-tama meletakkan tangannya di depannya dan menghadapi serangan Chris Wu dengan tinjunya. Tiba-tiba, Elton Su terlempar keluar, dan Elton Su mengambil kesempatan ini untuk membiarkan pedang sihir berapi membantu. Dia juga dengan gila-gilaan menyerap dan memurnikan energi ini. Meskipun memakan waktu cukup lama, energi ini akhirnya dicerna oleh Elton Su. Setelah mencernanya, Elton Su tiba-tiba merasa lapar dan hausnya berkurang. Lagi pula, kesadaran ilahinya rusak, dan kepalanya masih terasa sedikit sakit, tetapi dia tidak ingin untuk terus bermain. Elton Su langsung mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih atas bantuan kalian. Aku pikir kepala keluarga Xia akan sangat berterima kasih kepada kalian berdua ketika dia tahu. Sementara itu, aku akan pergi dulu." Setelah itu, Elton Su langsung memasuki kota, dan membawa Lanisia dan Yoshi Liu menuju pusat kota. Bersambung. Bab 342 Masalah yang terus-menerus. Melihat Elton Su pergi seperti ini, Sonny Sima dan Albert Feng tertegun sejenak. Pada akhirnya, Albert Feng hanya bisa menghela napas. Anak ini benar-benar orang yang luar biasa. Metode latihan penyempurnaan tubuhnya tidak sederhana. Ini jelas merupakan metode tingkat atas, sarigat bagus, kata Sonny Sima sambil melihat punggung Elton Su. Namun, Sonny Sima tidak memiliki keserakahan atau kecemburuan sedikit pun untuk apa yang disebut latihan penyempurnaan tubuh. Karena menurutnya, latihan penyempurnaan tubuh setara dengan latihan self-abuse. Kalau tidak, ada juga satu atau dua latihan tubuh tingkat atas di keluarga Sima, jadi dia tidak akan kehilangan minat sama sekali. Namun, pada saat ini, baik Lanisia dan Elton Su telah memasuki kota, dan tidak ada gunanya menghentikan mereka di sini. Segera, keduanya mundur dan berkata pada saat yang sama, "Terima kasih atas pencerahannya, Manajer Wu, karena telah membiarkan kami berdua memahami bahwa kekuatan kami belum cukup. Kami akan terus memintamu untuk belajar bersama ketika kekuatan kami meningkat di kemudian hari." Saat berbicara, keduanya sudah terbang ke kota, dan kemudian berpisah. Jelas, meskipun keduanya bekerja sama untuk sementara waktu, mereka berdua, sebagai orang yang beruntung, sebenarnya adalah saingan antara satu sama lain. Chris Wu mendengarkan kata-kata keduanya, wajahnya muram. Apakah mereka berdua benar-benar memperlakukannya sebagai rekan latihan? Sayang sekali dia tidak berani dan tidak memenuhi syarat untuk melawan mereka berdua karena identitas keduanya tidak pada level yang sama dengannya. Pada saat ini,
misinya gagal, dan meskipun dia enggan, dia hanya bisa melapor kepada Nyonya Besar dan menerima hukuman. Ketika dia datang ke kota Fengye, Elton Su benar-benar merasakan pesona kuno di kota kuno ini, yang diperkirakan memiliki sejarah setidaknya beberapa ribu tahun. Dia dapat melihat bahwa lelaki tua Yoshi Liu sangat bersemangat, dan wajahnya penuh dengan kenangan. Melihat ini, Elton Su mengambil kesempatan untuk berbicara. Kupikir aku akan mengirimmu ke kediaman Xia sekarang, jadi aku bisa dibayar dan pergi. Tidak, aku belum bisa pergi ke kediaman Xia, dan situasi di kediaman Xia masih tidak diketahui sekarang, dan apakah itu berbahaya atau tidak. Selain itu, Nyonya Besar membuat suara yang begitu besar, dapat dikatakan bahwa kota ini penuh dengan kehebohan, dan tidak mungkin bagi kepala keluarga untuk tidak menyadarinya. Namun, kepala keluarga tidak muncul. Hanya ada dua kemungkinan, yang pertama, kepala keluarga tidak ada di keluarga, dan yang kedua sedang mundur, menghalangi semua berita. Tidak dalam keluarga, mundur. Apakah kepala keluargamu tidak tahu tentang kepulanganmu? Elton Su bertanya dengan marah ketika dia mendengar kata-kata itu. Mendengar ini, Yoshi Liu berkata dengan senyum masam, sebenarnya, kepala keluarga telah menyelidiki berita Septian, dan 2 bulan lalu, kepala keluarga akhirnya mengetahui tentangku dan Septian. Jadi, kepala keluarga menulis surat kepadaku, memintaku untuk membawa Septian kembali ke keluarga. Dia pikir waktunya singkat, dan Septian terlalu muda dan tidak memiliki pengalaman hidup, sehingga sulit untuk bertahan hidup di lingkungan Jianghu yang berbahaya, jadi aku setuju dan tulis kembali. Jawabannya sepertinya ada di tangan Nyonya Besar, jadi dia mengirim seseorang ke Pulau Ryuli untuk membunuh Septian. Untungnya, kami melarikan diri terlebih dahulu, jika tidak maka akan berbahaya. Pada saat ini, Yoshi Liu juga sedikit tidak berdaya, dia tidak berharap bahwa dia ingin mengirim Lani Xia kembali ke keluarganya, tetapi karena ini, dia dan Lani Xia mengalami situasi yang berbahaya. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia mungkin tidak akan setuju untuk mengirim Lani Xia kembali ke keluarganya. Jika dia ingin mengirimnya kembali ke keluarga, dia harus memiliki seorang prajurit yang kuat datang untuk menyambutnya secara langsung. Sayangnya, tidak ada, jika, di dunia ini, yang ada hanyalah hal-hal nyata yang terjadi. Setelah mendengarkan penjelasan Yoshi Liu, Elton Su menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak menyangka ini akan terjadi. Jika ini terjadi, dia khawatir akan sangat sulit untuk menunggu kepala keluarga selama 3 atau 2 hari untuk keluar. Pada saat ini, Elton Su hanya bisa sementara waktu melupakan ide untuk meminum Enlightenment Pill dan pergi, dan terpaksa memilih penginapan untuk ditinggali. Meskipun kota Fengye tidak diizinkan untuk bertarung secara terang-terangan, ini tetap berbahaya jika dibius atau semacamnya. Oleh karena itu, bahkan di Penglihispan, mereka masih berhati-hati, hanya untuk mencegah kecelakaan dan sejenisnya. Bagaimanapun juga, pada saat ini, dia membutuhkan 2 hari untuk memulihkan konsumsi kekuatan kesadaran lahinya, dan Elton Su tidak merasa kesulitan untuk melaluinya. Hanya Lani Xia yang merasa sedikit bosan dan berharap untuk pergi lagi, tetapi dia dilarang dengan tegas oleh Yoshi Liu. Bagaimanapun juga, itu masih sangat berbahaya di luar. Siapa tahu jika Nyonya Besar akan mengambil risiko dan mertigikan Lani Xia. Pada saat yang sama, di halaman keluarga Xia, seorang nyonya cantik sedang memangkas bunga dan tanaman, terlihat sangat serius. Hanya saja dia tidak sadar pikirannya kemana saja. Bagaimana? Apakah pekerjaanmu sudah selesai? Nyonya cantik itu bertanya dengan santai ketika dia melihat ada orang di belakangnya. Meskipun dia bertanya, dia merasa seharusnya tidak ada masalah karena dia sudah melepaskan semua pembunuh yang dia kuasai. Ketika Krismu mendengar kata-kata itu, dia segera menunjukkan ekspresi bersalah dan berkata, "Nyonya, misinya gagal dan aku tidak berhasil membunuh Lani Xia." Ketika nyonya cantik itu mendengar kata-kata itu, ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia bertanya dengan histeris, "Ada apa? Katakan dengan jelas." Pada saat ini, nyonya cantik itu benar-benar marah, untuk apa dia menghabiskan begitu banyak biaya? Bukankah itu hanya untuk membunuh Lani Xia? Namun,
Sekarang dia membayar begitu banyak biaya dan Chris Wu hanya memberitahunya 2 kata, yaitu misinya gagal. Bagaimana dia bisa menerimanya? Hati Chris Wu tiba-tiba menegang. Dia adalah salah satu dari sedikit prajurit yang masih hidup yang tahu bahwa Nyonya Besar itu menakutkan. Pada saat ini, Nyonya Besar jelas hampir menjadi gila. Dalam kesan Chris Wu, begitu Nyonya Besar marah, dia bisa melakukan apa saja. Dan terakhir kali Nyonya Besar benar-benar marah adalah 20 tahun yang lalu. Pada saat itu, ketika Nyonya Besar tahu bahwa Nyonya kedua sedang hamil, dia masih ingat penampilan yang mengerikan itu. 20 tahun kemudian, itu mungkin benar-benar sebuah siklus. Kemunculan anak Nyonya kedua sekali lagi membuatnya marah. Meskipun dia tahu bahwa dia mungkin bisa memberitahu situasinya pada saat itu, Nyonya Besar mungkin akan langsung marah, tetapi jika dia tidak membicarakannya saat ini, dia takut dia akan lebih sial. Segera, Chris Wu berkata, pada saat itu, aku menghentikan Elton Su dan Lani Xia di gerbang kota, jadi aku hendak membunuh mereka secara langsung. Siapa yang tahu bahwa saat sedang melawannya, Cheng Yaojin, dan tuan muda dari 2 keluarga besar, Sonny Sima dan Albert Feng, datang untuk menghalangi mereka. Meskipun aku mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka, aku tidak dapat menghentikan mereka pada akhirnya. Sebaliknya, aku membiarkan Lani Xia masuk ke kota. Bagaimana jika dia memasuki kota? Meskipun orang itu di kota, siapapun yang ingin kubunuh harus mati untukku. Berbicara tentang kata kematian, Nyonya Besar meledak dengan niat membunuh yang kuat sehingga Chris Wu juga terkejut. Kemudian dia tidak bisa menahan terkejut dan berkata, Nyonya, apakah kamu akan melakukan sesuatu di kota? Aku khawatir itu akan sedikit sulit. Ini akan merepotkan ketika diketahui, dan tidak ada yang bisa mendapat pengecualian. Tidak ada bukti, siapa yang tahu bahwa aku yang melakukannya. Selain itu, pertempuran dilarang di kota Verigie, tetapi tidak ada yang mengatakan bahwa cara lain tidak dapat digunakan. Nyonya itu berkata dengan dingin setelah mendengar kata-kata itu. Chris Wu mendengar kata-kata itu dan bertanya, lalu apa yang harus aku lakukan? Kamu bisa mengaturnya untukku, apakah itu meracuni atau membius, selama kamu bisa membunuh penghalang brengsek itu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kata Nyonya Besar dengan ekspresi ganas di wajahnya. Chris Wu diam-diam mengatakan bahwa Nyonya Besar masih kejam seperti biasa, dan dia tidak boleh menyinggung perasaannya, jika tidak, dia akan menjadi orang berikutnya yang mati secara tragis. Tanpa ragu, Chris Wu buru-buru menjawab, Nyonya, jangan khawatir, tidak peduli apapun, aku akan mencoba yang terbaik untuk mencegah Lani Xia melihat matahari besok. Ya, ini kesempatanmu untuk menebus kesalahanmu, dan ini juga kesempatan terakhirmu. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka kamu bisa membawa kepalamu kepadaku. Kata Nyonya Besar dengan dingin lagi. Chris Wu terkejut dan mengangguk lagi dan lagi tanpa ragu-ragu, dan kemudian dengan cepat meninggalkan halaman belakang. Setiap kali dia datang ke halaman belakang dan melihat Nyonya Besar, dia akan merasakan hawa dingin yang kuat yang sangat menakutkan. Lani Xia, jika kamu ingin bersaing untuk posisi kepala keluarga, di kehidupanmu selanjutnya, siapapun yang mengancam putraku harus mati. Melihat Chris Wu keluar, wanita tertua bergumam pada dirinya sendiri. 2 hari berikutnya adalah yang paling merepotkan bagi Elton Su, karena dalam 2 hari ini selalu ada orang asing berkeliaran di sekitar tempat tinggalnya dan mereka akan membuat segala macam trik, seperti asap dan kabut untuk membuat orang pingsan di antara mereka. Untungnya, Elton Su sangat siap dan selalu cukup waspada, jika tidak, dia akan baik-baik saja, tetapi situasi Lani Xia akan sangat berbahaya. Kejadian ini membuat Elton Su sangat marah sehingga dia ingin membunuh seseorang. Kemudian Elton Su hanya mengatur penghalang di dalam ruangan, dan tidak mungkin bagi mereka untuk memasuki penghalang, apakah itu kabut atau apapun itu. Orang-orang yang diatur oleh Nyonya Besar juga tahu bahwa tidak mungkin menggunakan kabut dan metode lainnya, jadi mereka mulai melakukan pembunuhan, dan pembunuhnya adalah orang yang rela mati. Orang-orang ini sama sekali tidak takut mati. Bahkan jika mereka ditemukan,
Mereka tidak memiliki identitas, dan bahkan jika mereka benar-benar ditangkap, mereka tidak akan dapat menemukan identitas mereka. Elton Su akhirnya memahami kengerian metode Nyonya Besar, dan tidak heran ibunya Lanisia disiksa sampai mati. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Elton Su tidak menyangka bahwa Nyonya Besar dari keluarga Xia sangat gila dan berani. Itu membuatnya benar-benar tidak berdaya. Bahkan orang-orang dari dua kekuatan utama lainnya mungkin tidak berani membiarkan orang melakukannya di kota secara terang-terangan. Namun, Nyonya Besar dari keluarga Xia ini tidak hanya menemukan begitu banyak orang untuk melakukannya, tetapi dia juga gagal mencapai tujuannya dan bersumpah untuk tidak pernah menyerah. Ini benar-benar mengejutkannya. Meskipun mengejutkan, Elton Su berhasil menyelamatkan hidup Lanisia di bawah tindakan pencegahan terbaiknya. Satu-satunya waktu yang berbahaya adalah ketika Lanisia menderita beberapa luka. Untungnya luka itu tidak fatal, dan baik-baik saja setelah dibalut. Namun, sejak itu, Elton Su menjadi semakin defensif, tetapi dia tidak pernah memberikan kesempatan kepada para prajurit yang datang untuk mengambil risiko untuk membunuh. Bahkan, Elton Su melakukan serangan balik, sehingga tidak ada prajurit yang datang untuk membunuh, tetapi mereka semua justru terluka parah dan menjadi terluka satu persatu, dan bahkan ada banyak yang tidak memiliki lengan dan kaki. Bersambung.